Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Santri-santriku yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk sementara waktu ini saya untuk sementara saja menggantikan posisi Ustadzul Al-Fadil, Ustadz Sofyan Bafinzain dalam mata pelajaran manhaj. Insyaallah saya akan membawakan materi yang ada di dalam kitab ini, dan ini hanya sementara saja, semoga ada manfaatnya. Kita akan mempelajari kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip beragama menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab yang saya gunakan di sini adalah sebuah kitab yang berjudul Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salaf fi Tarbiyati wal Islah. Al-Isbah ya fi Bayani Manhajis Salaf fi Tarbiyati wal Islah, yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Ubailan, diberikan muqaddimah, kemudian diberikan catatan tambahan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masuk ke pelajaran yang pertama, dan saya di sini hanya memberikan ringkasan isi dari kitab ini ya, karena kitab ini lumayan tebal. Al-Qa'idatul Ula, kaidah yang pertama. Ad-dinu mabniyun ala aslaini azimaini, al-ikhlasi wal mutaba'ati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ini dibangun di atas dua perkara pokok yang sangat agung. Landasan utamanya itu ada dua, yaitu al-ikhlas, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah al-mutaba'atu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua, ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba'. Ikhlas karena Allah, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal, fondasi yang pertama, al-ikhlas. Di qaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan dengan orang-orang yang menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat ihsan. Di sini al-ikhlas diambil dari firman Allah, aslama wajhahu lillah. Ini maknanya adalah keikhlasan. Demikian pula dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan ibadah tersebut untuknya. Hanya untuknya lah agama yang hanif, yang condong kepada tauhid, tidak tercampur sedikit pun dengan kesyirikan. Kemudian juga dalam firman Allah surat Az-Zumar ayat yang ke-11, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din." Katakanlah, aku diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, mengikhlaskan agama untuknya. Maksudnya adalah mengikhlaskan segenap ibadah kita. Salat, puasa, nazar, doa, semua jenis ibadah tidak terkecuali itu harus ditujukan hanya untuk Allah semata. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Rawahul Bukhari wa Muslim. Sungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya. Setiap amal itu bergantung kepada niat. Ya. Jadi amal kalau tidak ditujukan karena Allah atau untuk Allah, tidak dilakukan karena Allah, dan mengharapkan ganjarannya justru kepada selain Allah, ini berarti amalan yang tidak dilakukan atas dasar keikhlasan, dan orangnya tidak disebut sebagai mukhlis, orang yang ikhlas. Ya. Pilar yang kedua atau landasan pokok yang kedua adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam
bi an yakuna al-amalu muwafiqan lima syara'ahu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mutaba'ah atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan amal itu sesuai dengan syariat beliau, tuntunan beliau, contoh beliau. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Untuk menguji kalian. Jadi tujuan hidup kita ini dari A sampai Z, ya, sampai kita mati nanti, tujuannya adalah untuk menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang terbaik amalannya? Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala. Siapakah di antara kalian yang lebih banyak amalnya? Ya, ukurannya bukan banyak beramal, tapi siapa yang terbaik amalannya. Lantas apa penjelasan, apa makna dari ahsanu amala? Al-Fudail bin Iyad, beliau menjelaskan, ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu. Ahsanu amala adalah yang paling ikhlas amalnya dan yang paling benar amalnya. Qila ma akhlasuhu wa aswabuhu. Dikatakan kepada beliau, apa itu maksudnya akhlasuhu wa aswabuhu? Beliau menjawab, al-khalisu ma kana lillah. Akhlasuhu yaitu yang paling ikhlas. Apa-apa yang dilakukan karena Allah. Tujuannya untuk Allah dan mengharapkan ganjarannya dari Allah semata. Was-shawabu, ya, dan amalan yang shawab maksudnya adalah makana ala sunnah. Amalan yang sesuai dengan sunnah. Ya, jadi kalau ikhlas namun tidak sesuai dengan sunnah tidak diterima. Atau dia sesuai dengan sunnah namun tidak ikhlas, ini juga tidak diterima. Ya. Harus kedua syarat amal ini terwujudkan, barulah amalan-amalan kita akan diterima. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Rasul, jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kalian mencintai Allah, maka syaratnya buktikan cinta kalian kepada Allah itu dengan mewujudkan syaratnya. Apa syaratnya? Fattabi'uni. Ikuti aku, ikuti syariatku, ikuti tuntunanku, ikuti contohku dalam beribadah, ya, ikuti petunjukku. Yuhibbukumullah. Maka niscaya Allah pasti akan mencintai kalian juga. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan amalan sekalipun dia ikhlas, namun tidak ada contohnya dari kami atau tidak sesuai dengan petunjuk kami, maka amalan yang dia lakukan tersebut tertolak. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz Muslim. Ya. Jadi kesimpulannya, kaidah yang pertama ini berbicara tentang syarat diterimanya amal, ya, atau dua landasan pokok yang harus ada dalam setiap amal kita agar amal kita itu bernilai. Pertama harus ikhlas, dan yang kedua harus sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang beribadah misalkan dia ikhlas sekali, dia sangat ikhlas, dia berpuasa, tapi puasanya tidak sesuai dengan contoh Nabi, ya. Misalkan dia puasa bicara, ini tidak diajarkan oleh Nabi, ya. Sekalipun dia ikhlas, dia tidak bernilai ibadah, bahkan dia bisa bernilai maksiat karena dia mengada-adakan ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Sebaliknya ada orang yang Masya Allah, sholat malamnya sesuai dengan petunjuk Nabi, dia berpuasa juga sesuai dengan petunjuk Nabi, dia bersedekah, dia berzikir, semuanya sesuai dengan petunjuk Nabi. Namun ternyata dia melakukan itu supaya dibilang orang yang saleh, orang alim, bukan karena Allah, tapi karena pujian manusia, ya, atau karena ingin mendapatkan status, pengakuan dari orang supaya dia bisa mendapatkan jabatan misalkan, ya, supaya dia terpilih menjadi
eh, seorang kepala di kampungnya, penghulu di kampungnya misalkan, atau orang yang dimuliakan, namun dia tidak melakukannya karena Allah, maka syarat ikhlas tidak terwujud pada dirinya, ini pun tercela, sekalipun dia sesuai dengan sunnah. Semoga kita bisa mewujudkan keduanya. Ini pertemuan kita pertama. Khatifillah a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Selanjutnya jangan lupa untuk materi ini ada pertanyaan ya di Google Form. Mohon dilihat di deskripsi video ini atau di grup nantinya. Tolong diisi ya. Karena nanti bakal ketahuan siapa yang tidak mengerjakan tugas ini. Pertanyaannya sederhana, ya tidak keluar dari materi yang saya sampaikan di video ini. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.